pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK terkait pelaporan terhadap Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12 melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personil. Kata-kata satir dari beliau yang sudah 4 bulan yang lalu itu kita terima dan itu guyonan. Kok bisa dianggap itu serius ya? Soal 20 miliar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya sempat nonton di tayangan televisi bahwasanya Rasman ini menyatakan memang dia tidak sebutkan hanya inisial, tapi saya akui itu saya. Iya. Jadi mana ada orang mau RJ ngaku-ngaku ke saya kan gitu kan. Jadi Rasman ini kegeeran Rasman ini gitu loh. Kalau saya mau RJ ngapain emang Mas dengan Rasman? Emangnya Rasman itu siapa gitu loh. Masih banyak lagi orang penting. Saya tahu Rasman itu dia terpidana, udah divonis dia. Jadi buat Rasman, tolong jangan kegeeran, nanti saya buka semuanya. Makanya ada kalimat saya, ini melalui jenderal atau Rasman. Artinya ada jenderal dong. Gitu. Ada sesuatu yang akan saya mainkan gitu. Kalau saya mau RJ nggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Para Tabas, pengacara perempuan, Ketum Rejo, Bang Darmizar, udah Darmizar. Ditawarin ya, bukan Iya, kita. bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, aduh mohon maaf, Pak Rasman, kamu itu siapa gitu loh, nggak penting gitu loh. Kalau mau RJ dengan saya, saya tantang terbuka, 100 triliun kita terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini, Jokowi atau kami. Mantap. Saya tantang Jokowi di pengadilan, itu selalu saya bilang, dan saya selalu menyatakan bahwasanya ijazah itu ada yang buat. Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Kira-kira Di mana, Bang? di Pasar Pramuka. Yang nanti insya Allah akan kita laporkan orang-orang yang telah saya investigasi, siapa orang-orang itu yang ikut turut serta, bahkan intelektualnya di balik itu. Kita tunggu aja. Jadi makanya saya merasa sampai hari ini polisi agak ragu-ragu ini. Karena apa? Dia tahu sebenarnya itu palsu kok. Prabowo juga tahu itu palsu kok. Berdasarkan pernyataan Edi Mulyadi, Bang Rajasa. Jadi kasus ini saya rasa Jokowi minta maaf aja pada rakyat udah gitu. Jangan dia melaporkan ke saya, dia tarik-tarik saya untuk RJ. Itu apa itu? Jokowi ini bukan siapa-siapa. Udah nggak kuat, bukan presiden. Jangan lagi diketek-keteknya Jokowi yang bau gitu loh. Jadi untuk Rasman, jangan GR. Kamu itu dibohongin oleh orang lingkungan kamu sendiri gitu loh. Nanti saya mainkan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Terakhir pembacaan pernyataan ya. Ada ini pembacaan pernyataan. Terus Pak Rustam, sebelum Bu Kurnia, tadi karena ini gambarnya
ngusap ya. Ini gambar perayaan ulang tahun 1 tahun Ceboker Nusantara dihadiri oleh bekas presiden. Ini bekas presiden. Kemudian di ketua Ceboker Nusantara tadi, dan ini salah satu komentar dari wartawan senior, 2 wartawan senior, Mbak Agibita dan Mbak Mas Hersu. Ya, lihat komentarnya. Ketuanya kreator konten mesum. Memang mesum ini. Ada di sini coba Pak, lihat Pak. Oke, silakan Bu Kurnia. Ya, karena ini tadi milik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK terkait pelaporan terhadap Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12 melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasihat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK, baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh Saudara Rismon Hasiholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi hanya untuk tujuan agar mendapatkan SP3. Bantahan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar maupun kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang mengklaim video yang beredar adalah editing hasil Artificial Intelligence atau AI atau AI tidak bernilai karena sebelum ada laporan Pak JK, pihak Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah, sehingga segala bantahan dan sanggahan Rismon Hasiholan Sianipar dan kuasa hukumnya tidak bernilai dan silahkan agar disampaikan nanti di muka pengadilan. Kami berkeyakinan laporan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar akan berujung status terpidana, sebagaimana laporan keluarga Pak JK sebelumnya terhadap Saudara Sylvester Matutina. Sayangnya hingga saat ini terpidana inkrah Sylvester Matutina tidak kunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, sebagai komitmen dukungan penuh kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik atas nama klien prinsipal dan penasihat hukum, menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada kaitan atau hubungan Bapak JK dengan kami maupun dengan perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik hubungan supervisi dan atau support dana, baik senilai 5 miliar rupiah maupun nominal lainnya. Sekaligus kami menegaskan bahwa perjuangan kami dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi adalah murni panggilan hati. Tidak ada yang mendanai, melainkan sebagai bentuk kerisauan anak bangsa yang khawatir Indonesia akan tercoreng sejarahnya dengan adanya legacy noda hitam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu.
Sekali lagi kami tegaskan bahwa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAKA tidak pernah meminta dan menerima uang, baik dari Pak JK atau dari pihak manapun, baik senilai 5 miliar maupun jumlah nominal lainnya. Tuduhan terhadap kami menerima uang kami tegaskan pula sebagai fitnah yang sangat keji, sangat jahat, dan sangat tidak bermoral. Ketiga, kami setuju, sependapat, dan mendukung penuh seruan Bapak JK agar saudara Joko Widodo selaku pelapor untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar kasus ini bisa segera selesai dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Mengingat rakyat juga butuh dan memiliki hak konstitusional untuk mengakses dokumen yang pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus agar rakyat segera memiliki keyakinan tentang keabsahan dokumen ijazah yang selama ini disimpan oleh saudara Jokowi. Meskipun demikian, kami selaku penasihat hukum dan prinsipal sudah melihat dan makin meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena pada saat gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 lalu, kami diperlihatkan dokumen bukti ijazah S1 milik Jokowi yang disita Polda Metro Jaya. Karena foto dalam dokumen ijazah yang maksud tidak lain dan tidak bukan adalah foto yang ada pada dokumen ijazah yang selama ini telah beredar luas, yaitu ijazah dengan foto seorang lelaki berkacamata dan berkumis tipis yang diklaim sebagai saudara Joko Widodo. Keempat, dengan tidak kunjung ditunjukkannya ijazah Jokowi, baik di sidang perkara Bambang Tri dan Gus Nur, sidang KIP, dan sidang CLS di Solo, dikaitkan dengan banyaknya manuver yang ditempuh kubu Jokowi, baik dengan mengedarkan fitnah dan mencemarkan tentang pendanaan kasus ijazah palsu, serangan personal dan bersifat pribadi, hingga nyaris 1 tahun laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tak kunjung bergulir di pengadilan, makin menguatkan keyakinan publik bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 asli, hanya mengulur waktu, menghindari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus mengalihkan isu dan permasalahan pada hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan kasus ijazah palsu. Karena itu, upaya kubu Jokowi yang menggerakkan sejumlah buzzer dan YouTubers hingga orang yang berstatus terpidana untuk melawan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi cukuplah untuk dijadikan dasar dan keyakinan tambahan bahwa ijazah Joko Widodo memang benar-benar bermasalah. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 9 April 2026. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Oh, ada.